Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Lana dan juga Zaki yang akhirnya akan menemukan buku harian Suster Endah. Dimana Zaki dan juga Lana benar-benar tercengang ketika mengetahui isi dari buku harian tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Zaki dan juga Dokter Lana yang membawa Suster Endah ke rumah sakit ya kawan-kawan. Saat itu kondisi dari Suster Endah benar-benar sangat kritis dan mungkin sedang sekarat. Namun Suster Endah sempat mengatakan sesuatu kepada Dokter Lana, di mana dirinya mengatakan bahwa dirinya menyimpan sebuah rahasia dan semua jawabannya ada pada buku hariannya. Saat itu Dokter Lana pun bertanya di manakah buku harian itu. Namun sebelum Suster Endah mengatakan keberadaan dari buku harian tersebut, Suster Endah sudah terlebih dahulu meninggal dunia ya kawan-kawan. Karena hal itu Lana merasa sangat bersalah, namun Zaki selalu menenangkan Lana dan mengatakan bahwa Lana sudah berusaha semampunya dan kematian Endah bukan kesalahannya, melainkan itu adalah takdir dari Sang Maha Kuasa. Ya, Dokter Lana memang mencurigai adanya kejanggalan pada permasalahan Aksa dan juga Amira ya kawan-kawan, karena menurut Dokter Lana, Suster Endah adalah salah satu suster yang paling berkompeten yang pernah bekerja sama dengan dirinya. Apalagi di episode sebelumnya, Zaki dan juga Lana sempat memergoki Suster Endah ketika sedang menjenguk ibunya, dan pada saat itu terlihat dengan jelas bahwa ibu dari Suster Endah baru saja melakukan operasi pengangkatan tumor otak. Ya, biayanya tentunya cukup besar. Dan Lana pun curiga jika memang Suster Endah mendapatkan biaya untuk operasi ibunya itu dengan cara-cara yang merugikan orang lain. Ya, namun dengan meninggalnya Suster Endah dan Suster Endah belum menceritakan semuanya kepada Lana dan juga Zaki. Ini tentunya membuat Zaki dan juga Lana harus memecahkan permasalahan ini sendiri. Ya, mereka berdua harus mencari keberadaan dari buku harian Suster Endah ya kawan-kawan. Mereka harus menemukan secepatnya, karena jika sampai Galang mengetahui tentang hal ini, Galang pasti akan lebih mudah untuk menemukan buku harian tersebut. Sehingga ketika nanti Galang menemukan buku harian itu, Galang pasti akan menghilangkan buku harian tersebut, bahkan mungkin akan membakarnya agar tidak ada jejak lagi dari buku harian itu. Karena di dalam buku harian itu ternyata Endah telah menceritakan semuanya tentang Galang, tentang dirinya yang terpaksa menuruti semua keinginan Galang demi untuk bisa membiayai pengobatan ibunya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Namun jika Lana dan juga Zaki yang menemukan buku harian tersebut lebih dulu, ini akan menjadi sebuah informasi yang sangat penting bagi Aksa dan juga Amira, di mana Aksa dan juga Amira akan tahu bahwa ternyata Suster Enda tidak melakukan kesalahan apapun dalam proses inseminasi. Sampel sperma Aksa dan juga Damar tidak pernah tertukar. Suster Enda hanya mengarang sebuah cerita demi untuk memecah belah hubungan Aksa dan juga Amira. Semua itu adalah perintah dari Galang ya kawan-kawan. Ya, Galang melakukan semua ini tentunya demi untuk menghancurkan hubungan Aksa dan juga Amira, karena Galang masih dendam dengan Aksa dan juga Amira. Galang merasa bahwa Aksa adalah musuh yang sangat berbahaya ya kawan-kawan, sehingga Galang ingin menghancurkan Aksa karena Aksa telah merenggut segalanya dari Galang. Ya, jika Zaki dan juga Lana berhasil menemukan buku itu, satu permasalahan akhirnya terungkap, di mana ternyata Sasa itu memang bukanlah anak Aksa ataupun anak Damar. Jika memang Sasa tidak memiliki genetik Aksa ataupun Amira, itu berarti memang Sasa itu bukanlah anak kandung mereka. Dan Damar juga tidak bisa menganggap Sasa sebagai anak kandungnya, karena ternyata sampel sperma Aksa dan juga Damar itu tidak pernah tertukar. Damar merasa sangat marah karena ternyata dirinya telah dipermainkan oleh Galang. Begitu pula dengan Aksa, sehingga mereka akan mencari tahu asal-usul Sasa. Siapa sebenarnya Sasa? Mengapa secara kebetulan Sasa memiliki golongan darah yang sama dengan Amira dan juga Damar, yaitu golongan darah AB. Wah, ini makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Dari sini akhirnya akan terungkap di mana mimpi Amira dan juga Bu Yuni yang sempat memimpikan bahwa Aksa dan juga Amira memiliki anak kembar yang sempurna tanpa cacat sedikit pun. Itu berarti adalah sebuah kebenaran, karena Lian Bagaskara juga tahu bahwa Aksa dan juga Amira itu memiliki anak kembar. Ya, ini makin seru kalau Aksa dan juga Amira akhirnya mengetahui ini semua. Mereka pasti akan mati-matian untuk mencari keberadaan dari anak-anak mereka. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Apakah nantinya ketika mengetahui bahwa Dirga adalah anak kandung Aksa dan juga Amira, Damar akan membiarkan Aksa dan juga Amira mengambil Dirga begitu saja? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.